Bab 89. Yemo adalah orang yang sangat tegas. Dia segera berlari keluar dari formasi siluman. Begitu sampai di Bukit Changfen, dia merasakan hawa membunuh yang menusuk tulang dan esensi kultivasi yang merajalela. Dia bahkan tidak berani melihat kedua pria itu bertarung, dan dia hanya melemparkan puluhan bendera formasi. Jika dia mengaktifkan bendera ini, formasi yang telah dimodifikasi Shimazu akan berubah lagi. Kemudian, Yemo berlari ke arah dua kotak giok, yang dilindungi oleh batasan. Meskipun Yemo secepat kilat, ia tetap diperhatikan begitu keluar dari formasi. Melihat ini, Shimazu tertawa. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yemo dan mencibir, Wan Bei ini menarik. Tong Wusheng juga tidak melihat ke arah Yemo. Namun, dia mencibir dan mengubah formasi pedangnya. Pak Tua Sima, mengapa kita tidak membunuh serangga tahap pembentukan fondasi ini terlebih dahulu dan kemudian bertarung? Namun, Tong Wusheng terus menekan serangan itu. Shimazu mencibir dan bahkan tidak menjawab. Dengan semakin banyaknya masukan esensi kultivasi, jaring gelap menjadi semakin kuat. Dia berada di atas angin dan formasi transmisi mentransfer dua kotak giok kepadanya. Bagaimana dia bisa berhenti bertarung sekarang? Seorang kultivator tahap pembentukan fondasi bahkan tidak akan dapat menyentuh kotak itu, dia hanya akan terbunuh oleh pembatasan di luar. Bagi mereka, tindakan Yemo tidak menimbulkan ancaman. Seorang yang berada dalam tahap pembentukan fondasi akan melamun jika dia mengira dia bisa membuka batasan yang ditetapkan oleh seorang kultivator tahap roh hampa. Bahkan jika tidak ada batasan dan mereka memberikan dua kotak giok kepada tahap pembentukan fondasi, dia tidak akan bisa keluar dari formasi jebakan. Meskipun formasi jebakan telah diubah menjadi formasi transmisi, formasi itu masih memiliki fungsi formasi jebakan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditembus oleh tahap pembentukan fondasi belaka. Bahkan jika dia bisa, waktu yang dibutuhkannya untuk melakukannya akan cukup bagi kedua tuannya untuk membunuhnya berkali-kali. Bahkan jika Yemo langsung melepaskan diri dari batasan dan berlari keluar dari formasi jebakan, ada batasan penghancuran pada kotak itu. Selain itu, bahkan jika mereka tidak menghancurkan kotak itu, mereka dapat mengikuti kotak giok itu, yang akan mengarah ke kultivator tahap pembentukan fondasi. Tidak peduli apapun, bahkan jika dia berlari selama 5 hari tanpa henti, seorang kultivator tahap pembentukan fondasi tidak akan dapat lolos dari perburuan dua penguasa tahap roh hampa. Meskipun mereka sama sekali tidak peduli dengan Yemo, Yemo langsung membangkitkan niat membunuh mereka karena berani mencoba menipu seorang kultivator alam roh hampa untuk mendapatkan barang-barang miliknya. Sebelum Yemo bahkan sampai pada batasan itu telah siap membunuh Yemo di bawah kendali indera roh kultivator dua alam roh berongga. Yemo jauh lebih baik dalam formasi daripada kedua master itu dan batasan berasal dari formasi. Dia tahu dia tidak boleh membuka batasan secara paksa atau dia akan kehilangan nyawanya. Yemo tidak peduli dengan larangan itu. Dia meninggalkan bendera formasi terakhir. Dia tidak menyerang mereka karena dia menyadari kedua pria itu sama sekali tidak menganggapnya sebagai ancaman. Jika Yemo mengaktifkan jebakan dan menghancurkan formasi itu sekarang, maka mungkin kedua pembudidaya itu akan berhenti bertarung dan membunuhnya. Yemo menghampiri pembatas itu dan mengulurkan tangannya ke dalam, meraih dua kotak giok itu. Setelah itu, dia langsung melesat keluar dari bukit itu. Tampaknya pembatas dan formasi itu sama sekali tidak memengaruhinya. Begitu dia keluar, Yemo tidak lupa meninggalkan bendera formasi aktivasi di luar formasi jebakan. Jika seseorang keluar dari formasi jebakan, formasi serangan dan jebakan di luar akan diaktifkan. Semuanya terjadi begitu cepat, bahkan kedua kultivator alam roh hampa tidak dapat meramalkan kejadian ini. Meskipun itu hanya pembatasan yang dibuat dengan cepat, formasi jebakan yang ditinggalkan Tong Wusheng tidaklah lemah. Namun, dia dengan mudah lolos darinya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Yemo telah mempelajari formasi jebakan ini, jadi mereka benar-benar terkejut. Namun, mereka tidak marah karena mereka tahu bahwa tidak peduli seberapa jauh Yemo melangkah, dia tidak akan bisa melarikan diri selama dia memiliki kotak giok. Yemo segera menaiki pedang terbangnya di luar bukit. Dia tidak menggunakan tombak terbang, karena mudah untuk mengetahui identitasnya melalui itu. Selain itu, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa cepat dia, 800 hingga 1000 km berada dalam jangkauan indera roh seorang kultivator keadaan roh hampa. Di atas pedang terbang, Yemo melihat melalui formasi pengintaian bahwa kedua kultivator itu masih bertarung. Dia bersuka cita. Selama dia keluar dari jangkauan indera spiritual mereka, dia akan dapat menghilang sepenuhnya. Pak Tua Sima, benda itu telah dicuri. Apa gunanya kau berkelahi denganku di sini? Tong Wusheng tahu bahwa Yemo tidak akan bisa menyimpannya, tetapi dia tetap tidak merasa senang karenanya. Shimazu mengangguk. Iya, meskipun aku akan mendapatkannya kembali, sungguh menyebalkan bahwa seekor serangga telah mengambilnya. Baiklah, mari kita berhenti berkelahi dan mengejarnya. Siapapun yang mendapatkannya lebih dulu, dialah yang akan mengambilnya. Tong Wusheng dengan senang hati menyetujui hal ini saat dia menaiki artefak kultivasi terbang. Yemo menyadari kedua kultivator itu akan berhenti. Dia berusaha sekuat tenaga untuk terbang lebih cepat. Kedua pria itu segera keluar dari Bukit Changfen. Shimazu cepat dan Tong Wusheng juga tidak lambat. Begitu mereka sampai di perbatasan formasi perangkap, formasi itu tiba-tiba aktif. 3 formasi serangan lainnya juga aktif. Ketika keempat formasi itu diaktifkan, mereka pun sempat terhalang selama beberapa menit. Namun, mereka segera terbebas. Mereka saling menatap, ingin saling mencela. Namun, mereka menyadari bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengaktifkan formasi. Tong Wusheng meraih bendera formasi di perbatasan formasi jebakan dan ekspresinya berubah muram. Beraninya kau mengutak-atik formasiku, brengsek. Tidak hanya ada bendera aktivasi formasi, tetapi juga formasi pengintaian. Sial. Shimazu tertawa. Tong Wusheng telah menyiapkan formasi dan bukan hanya dia yang menggunakannya, tetapi juga kultivator tahap pembentukan fondasi. Yemo memperkirakan bahwa dia sudah berada di luar jangkauan indera spiritual mereka dan menaiki tombak terbang itu untuk mencapai kecepatan maksimum.
Pada saat yang sama, dia meletakkan kotak-kotak giok itu ke dalam dunia halaman emasnya. Dia yakin bahwa apapun tanda indera roh yang ada pada mereka, tak seorang pun dari luar akan mampu memindainya begitu dia menempatkan mereka di dunia halaman emasnya, bahkan seorang kultivator keadaan realisasi kebenaran. Yemo berada di luar jangkauan indera spiritual mereka, jadi dia tidak terus berlari. Dia mendarat di sebuah lembah dan pergi beberapa ratus meter di bawah tanah sebelum masuk ke dunia halaman emas. Ia yakin bahwa setelah pelarian hebat itu, bahkan kondisi kondensasi tubuh pun tidak akan dapat menemukannya. Satu-satunya kekhawatirannya adalah bahwa keduanya mungkin telah melihat penyamarannya. Kemungkinannya sangat kecil, tetapi ia tidak berani ceroboh. Yemo bertaruh pada pemikiran bahwa dua orang kultivator alam roh hampa telah menganggapnya seekor serangga dan tidak menggunakan indera roh mereka untuk mengawasi wajahnya dengan saksama. Tong Wusheng dan Sima Zhu tiba-tiba berhenti bicara. Mereka telah menggunakan indera roh mereka untuk menghubungi tanda indera roh yang mereka tinggalkan di kotak mereka berulang kali karena tidak percaya, tetapi setelah beberapa lama, masih tidak ada reaksi. Kedua lelaki itu saling memandang dan menyadari apa yang terjadi pada mereka berdua. Seorang kultivator tingkat dasar berani bersikap sombong seperti ini. Geram Tong Wusheng. Gambarkan aku lukisannya. Berani sekali dia mencuri barang-barangku. Hehehe. Dia punya nyali. Sima Zhu menjilat bibirnya. Tong Wusheng mendengar ini dan segera menyadari bahwa Sima Zhu tidak memperhatikan kultivator tahap pembentukan fondasi dengan saksama, sama seperti dirinya. Hatinya hancur. Jika dia tahu seperti apa rupa Yemo, dia mungkin dapat menggunakan kemampuannya untuk menemukan orang ini. Bagaimana mereka bisa mencari Yemo jika mereka bahkan tidak tahu seperti apa rupanya? Kultivator tahap pembentukan fondasi itu hampir tidak memiliki esensi kultivasi atau gelombang indera spiritual. Itu sangat halus, namun sekarang tampak disengaja. Cara seperti itu. Tong Wusheng mencibir. Kemudian dia menatap Sima Zhu dengan dingin. Aku hanya tahu dia memakai artefak sihir pengubah wajah. Aku benar-benar tidak melihat seperti apa penampilannya. Dia adalah seorang ahli alam roh hampa, mengapa dia harus memperhatikan wajah seorang kultivator alam pembentukan fondasi yang akan segera mati? Selain itu, dia berkonsentrasi pada pertarungan dengan lelaki tua itu, Sima. Sima Zhu mendengar ini dan ekspresinya juga berubah sangat buruk. Dia adalah seorang master tingkat menengah dari alam roh hampa, namun sesuatu telah dicuri di depan wajahnya oleh serangga dari alam pembentukan fondasi. Ini seperti tamparan di wajah. Sima Zhu mencibir dan tidak berkata apa-apa. Dia mengeluarkan artefak kultivasi berbentuk perahu dan melesat pergi dalam sinar hitam. Artefak kultivasi. Tong Wusheng melihat ini dan ekspresinya berubah buruk. Dia tidak menyangka bahwa Sima Zhu juga memiliki artefak kultivasi terbang. Itu juga bermutu rendah, tetapi tampaknya lebih baik daripada miliknya. Tidak heran lelaki tua itu setuju bahwa siapapun yang menangkap serangga negara pendirian yayasan akan mendapatkan harta karun itu, jadi begitulah. Dia telah dipermainkan oleh lelaki tua itu 2 kali dan merasa sangat tidak senang. Untungnya, ada negara pendirian yayasan yang mencurinya dari mereka atau benda itu akan berada di tangan Sima Zhu sekarang. Selama itu bukan milik Sima, dia punya kesempatan untuk mendapatkannya. Namun, Tong Wusheng langsung memikirkan masalah lain. Dia mendapatkan artefak kultivasi kereta terbang dari sebuah lelang. Bagaimana Sima Zhu bisa memiliki artefak kultivasi jaring hitam dan artefak kultivasi perahu terbang? Apakah dia menemukan reruntuhan kuno atau semacamnya? Dia segera mengejar ke arah yang diambil Sima Zhu. Akan tetapi, Sima Zhu hanya kembali ke Bukit Chengfen. Dia menatap sinis ke arah datangnya Tong Wusheng dan mencibir, dasar idiot berwajah gelap. Kau ingin berebut benda denganku. Bahkan tanpa serangga tahap pembentukan fondasi itu, benda tidak akan pernah menjadi milikmu. Jadi bagaimana jika dia mengambil bukuku dan menghindari indera spiritualku? Jika aku bahkan tidak bisa berhadapan dengan serangga tahap pembentukan fondasi, aku akan hidup beberapa abad ini dengan sia-sia. Menarik. Ada formasi alami di sini dan ruang batu di dalamnya. Sima Zhu tiba-tiba berhenti dan melihat sekeliling. Itu tidak alami. Seseorang yang memasangnya di sini. Siapa? Mengapa dia melakukan ini? Sima Zhu melihat sekeliling dan tiba-tiba berlari ke dinding batu, mengambil sebuah batu dari balik dinding. Ia lalu memasukkan batu itu ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia meludahkan batu itu dan menatap dinding itu dengan kaget, sebelum mengucapkan kata demi kata, ada benih api langka dari surga dan bumi di sini. Siapa yang menggunakan formasi untuk menaruh benih api itu di sini? Apakah itu api bumi abisal? Sima Zhu terguncang. Ia semakin yakin akan hal itu karena tempat itu penuh dengan yinci dan merupakan rumah kaca terbaik untuk api bumi abisal. Sima Zhu tiba-tiba mengeluarkan api oranye dan memikirkannya dengan penuh semangat. Api Lize miliknya berada di peringkat ke-29 dalam ranah kultivasi. Jika dia mendapatkan api bumi abisal, yang berada di peringkat ke-11, bukankah dia akan memiliki kemampuan untuk mencapai Raja Pil? Raja Pil. Sima Zhu tak dapat menahan kegembiraannya. Ia semakin tertarik pada serangga tahap pembentukan fondasi itu. Seekor serangga tahap pembentukan fondasi berhasil mendapatkan api bumi abisal. Jika ia juga mendapatkan, benda kemungkinan masa depannya tak terbayangkan. Hehehe. Sima Zhu tersenyum muram. Karena dia tahu tentang hal itu, keberuntungan serangga pendiri yayasan itu akan segera berakhir. Tepat saat Sima Zhu hendak pergi, dia teringat benih api langka lainnya, api jantung teratai kabut. Ia juga dapat tumbuh di tempat-tempat dengan yinci yang melimpah. Api jantung teratai kabut tidak hanya membutuhkan yin, tetapi juga yanci untuk meningkatkannya. Sima Zhu tercengang. Jika itu benar-benar api jantung teratai kabut, dia tidak berani untuk terus berpikir. Jika dia harus memilih, maka dia akan memilih Miss Lotus Heartfire daripada beberapa buku Things. Itu adalah api surga. Jika dia mendapatkannya, dia bahkan bisa mencapai kondisi realisasi kebenaran. Berpikir bahwa kultivator tahap pembentukan fondasi mungkin telah mengambil api jantung teratai kabut, Sima Zhu tidak bisa lagi tetap tenang.
Dia bisa merasakan jantungnya berdebar seperti yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu, ketika dia masih muda. Saat itu, dia sedang jatuh cinta dengan seorang saudari seperguruan dari sektenya. Saat pertama kali memberinya hadiah, jantungnya berdebar-debar seperti sekarang. Saat itu, bakatnya kurang. Namun, saudari bela diri itu memiliki bakat yang hebat dan menjadi mitra Dao dengan murid inti lainnya. Dia telah ditolak dan meninggalkan sekte untuk menjadi seorang kultivator tunggal. Namun, peruntungannya berubah dan dia menerima warisan dari seorang ahli pil. Dia menjadi seorang ahli pil dan kekuatannya juga meningkat drastis karena keterampilan meramu pilnya meningkat. Ketika ia menjadi seorang kultivator jiwa pemula, hal pertama yang ia lakukan adalah kembali dan membalas dendam. Saudari seperguruannya sudah berada di kondisi inti emas, jadi ia memperkosa saudari seperguruannya di depan suaminya. Suaminya sangat marah hingga ia meninggal karenanya, tetapi yang diberikannya. Ia belum pernah merasa sebahagia ini sebelumnya. Namun hari ini, berkat api jantung teratai kabut, dia bisa merasakan gairah itu lagi. Mungkin dia akan segera bisa mengambilnya dari serangga itu. Sima Zhu menjilati bibir ungunya. Matanya penuh dengan keserakahan. Dia melihat sekeliling. Dia merusak formasi dan isi di dalamnya tanpa ragu-ragu. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa mungkin ada kebakaran surga di sana. Tong Wusheng tiba di sana tak lama setelah Sima Zhu pergi. Yang dilihatnya hanyalah reruntuhan. Kedua petani itu meyakini bahwa petani negara pendiri yayasan kecil itu tidak mungkin berada lebih dari 50.000 kilometer jauhnya dari mereka. Karena mereka tidak menemukan Yemo dalam waktu singkat, mereka yakin Yemo bersembunyi di dekat Bukit Changfen karena hanya dengan bersembunyi kedua orang itu tidak bisa mengejarnya. Kedua guru itu mencari kemana-mana dalam radius 50.000 kilometer. Ketika mereka bertemu dengan kultivator lain dan tidak bisa mendapatkan jawaban dari mereka, mereka akan memotong anggota tubuh mereka atau membunuh mereka. Tak lama kemudian, Bukit Changfeng menjadi tempat terlarang bagi para kultivator karena semua orang tahu ada dua tuan yang kejam tengah mencari sesuatu di sana. Kedua pembudidaya itu bertemu beberapa kali, tetapi mereka tidak pernah berbicara. Mereka sangat pintar. Yemo memang bersembunyi dalam jangkauan pencarian mereka. Yemo tidak khawatir kedua tuan itu akan menemukannya di dunia halaman emas. Dunia halaman emasnya tersembunyi di dalam bumi dan mustahil untuk menemukannya, kecuali mereka menggunakan indera spiritual untuk melihat blok kecil bumi itu secara khusus. Perjalanan ke Bukit Changfeng penuh dengan bahaya, tetapi itu sangat berharga bagi Yemo. Mencari peruntungan dalam bahaya adalah keputusan yang bijaksana. Dia tidak hanya mendapatkan Miss Lotus Heartfire, tetapi juga Things. Dia telah mengendalikan roh api jantung teratai kabut. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menghancurkan batasan pada dua kotak giok dan mempelajari benda. Yemo mengeluarkan kedua kotak itu dan menemukan bahwa kotak-kotak itu dipenuhi dengan berbagai macam tanda dan batasan spiritual. Dengan satu pikiran, mereka dapat menghancurkan kotak itu. Kedua kultivator ini adalah orang-orang yang sangat perhitungan dan egois. Yemo tertawa. Jika kedua guru itu tidak bertengkar dan malah setuju untuk saling memberikan separuh buku lainnya, semuanya akan baik-baik saja. Namun sekarang, itu hanya akan menguntungkannya. Ada banyak batasan pada kotak-kotak itu, tetapi itu bukan masalah besar bagi Yemo. Dia hanya butuh waktu setengah jam untuk menyingkirkan semua batasan itu. Dia kemudian mengeluarkan dua bagian buku itu dan membakar kotak-kotak itu dengan Miss Lotus Heartfire miliknya. Buku itu sepertinya telah terpotong oleh sesuatu yang tajam. Yemo yakin buku itu telah terkoyak sebelumnya. Bahan buku itu sangat lembut, tetapi kokoh. Yemo mencoba merobeknya tetapi dia tidak bisa. Dia menggabungkan kedua bagian itu. Dia segera tenggelam dalam berbagai pengetahuan yang ada di dalamnya, gulungan ramuan roh, gulungan biji, gulungan binatang buas, gulungan serangga roh, gulungan benih api, del. Yemo menggulir buku itu, ada puluhan gulungan. Yemo mengarahkannya ke gulungan benih api dan mencari Miss Lotus Heartfire. Api jantung teratai kabut berada di peringkat ke-17 dalam peringkat 108 benih api dan ketiga dalam ranah kultivasi. Itu adalah api yang cukup bagus, bahkan di antara api surga. Yemo sangat menyukainya. Semakin dia mengerti tentang Miss Lotus Heartfire, semakin dia menyadari mengapa itu muncul di Changfen Hill. Itu bisa ditingkatkan dengan melahap Yin Qi. Sepertinya seseorang sengaja meninggalkannya di sana agar bisa ditingkatkan. Yemo bingung. Mengapa tidak ada yang pergi mengambilnya meskipun warnanya sudah oranye? Entah karena orang itu sudah meninggal atau karena dia tidak punya waktu untuk melakukannya, jadi Yemo sudah mengambilnya terlebih dahulu. Bagaimanapun, Yemo telah mengendalikan roh api itu dan dia tidak akan mengembalikannya. Kemudian, Yemo membuka gulungan ramuan roh. Waktu berlalu begitu cepat. 20.000 kilometer jauhnya dari Yemo, kedua kultivator itu merasakan tanda dan batasan indera roh dihancurkan, tetapi mereka tidak dapat menemukan sumbernya. Ekspresi mereka tidak terlihat bagus. 3 hari kemudian, Yemo sudah membaca sekilas buku itu. Dia telah melihat gulungan ramuan roh dengan sangat hati-hati, tetapi dia hanya samar-samar mengingat gulungan lainnya. Setelah pengetahuannya meningkat pesat, Yemo menyadari mengapa hanya ada sedikit ahli pil roh level 7 ke atas. Tidak semua orang bisa mendapatkan mantra 3 kelahiran, atau benda. Itu seperti ensiklopedia kultivasi. Itulah sebabnya kedua pria itu memperebutkannya dengan putus asa. Dia menyingkirkan benda-benda tetapi dia tidak meninggalkan dunia halaman emas. Meskipun dia telah menghancurkan batasan dan tanda-tanda indera roh, dia tidak menyimpannya di dalam cincin penyimpanannya karena itu berasal dari para kultivator keadaan roh hampa. Dia harus berhati-hati. Sudah 3 hari berlalu, tetapi Yemo yakin bahwa Sima Zhu dan Tong Wusheng belum pergi. Dia mengeluarkan pedang 9 awan ilusi dan mulai mempelajarinya. Yemo telah memutuskan untuk mengubah senjata utamanya menjadi pedang bermata 1. Pedang 3 kelahirannya dibuat untuk pedang bermata 2, tetapi dia dapat mengubahnya menjadi pedang bermata 1. Namun, Yemo ingin menggabungkan pedang 3 kelahiran dan 9 serangan awan ilusi untuk membentuk kemampuan pedang baru.
Dia yakin ada banyak kesamaan antara dua teknik serangan itu, jadi Yemo ingin melebur sinar pedang tiga kelahiran menjadi 9 serangan awan ilusi. Yemo memberi nama baru pada serangan pertama Illusion Cloud, yaitu Illusion Cloud Essence Binding Sword. Inti dari serangan ini sama dengan gerakan aslinya. Pedang Qi yang diciptakan dari awan ilusi sangat luar biasa. Pedang itu dapat digunakan untuk mengikat musuh. Yemo juga ahli dalam formasi dan dia dapat merasakan bahwa serangan pertama memiliki perintah. Perintah ini seperti formasi yang mengikat. Pedang 9 awan ilusi adalah serangan yang sangat langsung. Jurus pertama bukanlah menyerang musuh, tetapi untuk menutup jalan mundur musuh. Jurus itu sangat keras terhadap diri sendiri dan musuh. Yemo sangat menyukainya. Serangan kedua diberi nama serangan pembagian awan ilusi. Jurus ini menggabungkan sinar pedangnya sehingga setelah sinar pedang ditembakkan, sinar itu akan terus terbagi seperti sinar pedang tiga kelahirannya. Serangan inilah yang Yemo rasakan jauh lebih kuat daripada jurus aslinya. Serangan ketiga diberi nama serangan pusaran terbang awan ilusi, sama seperti gerakan aslinya. Saat menggunakannya, pusaran energi pedang terbentuk. Jumlah pusaran bergantung pada esensi kultivasi dan indera spiritual seseorang. Kekuatan serangan ketiga sepenuhnya bergantung pada esensi kultivasi seseorang. Namun, setelah digunakan, kekuatannya juga bergantung pada pemahaman orang tersebut tentang tekad pedang. Semakin dalam tekad pedang, semakin kuat pedang itu. Dalam waktu sebulan, Yemo telah menguasai 3 serangan awan ilusi. Namun, Yemo tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari serangan ketiga, karena ia belum memahami kehendak pedangnya. Namun Yemo tahu bahwa tidak ada yang perlu diburu-buru. Ia telah memutuskan untuk menguasai 3 jurus pertama sepenuhnya sebelum mencoba mempelajari jurus keempat. Yemo sudah keluar selama 1,5 bulan. Sudah hampir waktunya dia memberi Liu Qian pil Cao Huan seperti yang dijanjikannya, tetapi Yemo belum keluar. Dia tidak yakin apakah kedua lelaki tua itu sudah pergi. Terlalu berisiko mencuri benda dari 2 kultivator berstatus roh hampa, tetapi Yemo tidak menyesalinya. Jika dia tidak melakukannya, bagaimana dia bisa tahu tentang semua benda ajaib di alam kultivasi? Bagaimana dia bisa memiliki pandangan dunianya saat ini? Kalau tidak, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia bisa menggunakan sumsum stalagmit untuk membuat pil pemulihan semangat? Pil pemulihan jiwa itu sangat berharga. Itu adalah pil kelas surga. Agak sulit untuk membuatnya. Yemo tidak tahu apa bahan utama pil itu, tetapi sekarang dia tahu bahwa pil itu terbuat dari sumsum stalagmit. Akan tetapi, hampir semua pil pemulihan jiwa di pasaran tidak menggunakan sumsum stalagmit, bahan utamanya adalah sesuatu yang lain. Meski begitu, harganya tetap sangat mahal sehingga kebanyakan orang tidak mampu membelinya. Dengan Miss Lotus Heartfire, Yemo hanya butuh waktu sehari untuk membuat 4 kuali pil Cao Huan. Selain percobaan pertama, di mana ia hanya berhasil membuat 1, ia berhasil membuat 3 kuali pada percobaan lainnya. Ia juga menyisihkan 1 buah Cao Huan lagi karena ia menemukan bahwa buah itu memiliki kegunaan lain dalam Things. Bisa dibuat menjadi pil 60 tahun. Pil ini bisa memperpanjang hidup seseorang hingga 60 tahun. Biasanya, umur seorang pembudidaya kondisi inti emas diperkirakan sekitar 400 tahun. Di alam kultivasi, rentang hidup kultivator di bawah kondisi jiwa baru lahir didasarkan pada kekuatan mereka. Pada kondisi pengumpulan Qi, tidak ada peningkatan rentang hidup, rata-rata diperkirakan sekitar 100 tahun. Ketika mereka mencapai kondisi pembentukan fondasi, rentang hidup mereka bisa mencapai 200 tahun. Pada kondisi inti emas, rentang hidup mereka sekitar 400 tahun dan pada kondisi jiwa baru lahir, rentang hidup mereka sekitar 800 tahun. Namun, setelah mereka menembus tahap jiwa baru, rentang hidup mereka berhenti bertambah banyak. Seorang kultivator tahap roh hampa biasanya memiliki sekitar 1.200 tahun kehidupan. Seorang kultivator tahap kondensasi tubuh dapat memiliki sekitar 1.600 tahun. Bahkan seorang kultivator tahap pengisian kuali hanya memiliki sekitar 2.000 tahun kehidupan. Yemo sangat senang kali ini karena ia telah membuat pil bermutu tinggi. Hanya 5 pil, tetapi Yemo yakin bahwa ia dapat membuat lebih banyak lagi di masa mendatang. Yemo kini mengerti mengapa pil yang ia buat sebelumnya hanya bermutu tinggi dan menengah. Itu karena ia tidak memiliki api yang bagus. Setelah membuat pil Cao Huan berarti Yemo resmi menjadi raja pil level 1. Namun, Yemo tahu bahwa ia bahkan bisa membuat pil tingkat surga level 3. Setelah itu, Yemo membuat 1 kuali untuk pil esensi dan 5 kuali untuk pil pemulihan jiwa. Kemudian, dia mengemasi kualinya, dia siap untuk pergi. Yemo membuat 6 pil esensi dan 6 pil per kuali untuk pil pemulihan jiwa. Yemo benar-benar merasakan kemajuannya. Dia membakar semua pakaian yang dikenakannya dan berganti dengan pakaian baru. Kemudian, dia melepaskan 9 transformasi dan meninggalkan semua barang berharganya di dunia halaman emas sebelum pergi. Namun, tepat saat Yemo hendak keluar, dia menyadari bahwa dia sedang menguji peruntungannya dengan melakukan ini. Bagaimana jika dia kebetulan berada di radar indera spiritual kedua kultivator berstatus Hollow Spirit itu saat dia keluar? Seorang kultivator dengan kondisi roh hampa tidak kekurangan kesabaran. Mereka tidak keberatan mencari di area tersebut selama beberapa tahun, apalagi sebulan. Memikirkan hal ini, Yemo memutuskan untuk melepaskan Sadoles terlebih dahulu, yang akan membawa dunia halaman emas, dan melarikan diri. Sadoles adalah serangga rohnya dan dia bisa melihat dunia luar melalui Sadoles. Itu bukan metode terbaik, tetapi jauh lebih aman daripada sebelumnya. Ada banyak serangga seperti Sadoles di padang gurun yang tandus. Seharusnya tidak menjadi masalah selama tidak dipindai oleh indera roh mereka. Ketika Sadoles keluar dari dunia halaman emas, Yemo segera merasakan sedikit bahaya. Dia tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah langkah yang cerdas untuk melakukan ini. Meskipun dia tidak tahu dari mana bahaya itu berasal, dia dapat mengatakan bahwa dia akan berakhir jika dia keluar. Setelah merasakan bahaya, Yemo sangat berhati-hati dan tidak meminta Sadoles untuk terlalu cepat. Sudah hampir 10 hari dan Sadoles hanya membawanya kurang lebih sejauh 40.000 km dari sebelumnya.
Perasaan bahaya yang samar itu tampaknya menghilang. Namun, tepat ketika Ye Mo berpikir sudah waktunya dan mereka siap untuk pulang dengan kecepatan penuh, dia merasakan bahaya lagi. Dia tidak berani mengabaikannya. Sejak mengolah mantra tiga kelahiran, kepekaannya terhadap segala hal menjadi jauh lebih tajam dari sebelumnya. Dia menyuruh Sadoles untuk berhenti. Dia sama sekali tidak berani ceroboh di depan seorang kultivator dengan kondisi roh hampa. Dia menggunakan mata Sadoles dan melihat sekeliling selama 2 jam sebelum berhenti di sebuah pohon. Dia telah mengerti apa itu. 1 kilometer di depan, ada batasan tersembunyi yang merekam gerakan seseorang. Begitu dia melewati batasan ini, tindakannya akan direkam. Ye Mo melihat ini dan dia tidak dapat menahan diri untuk berseru. Kultivator dengan kondisi roh hampa memiliki cara yang sangat kuat. Pembatasan sebesar itu membutuhkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Ye Mo yakin bahwa tidak mungkin mereka benar-benar membuat pembatasan dengan keliling 50.000 kilometer. Mungkin ada titik-titik kosong di beberapa tempat, tetapi Ye Mo tidak mencoba mencarinya. Bagaimana jika dia pergi ke suatu tempat dengan pembatasan yang bahkan lebih tidak jelas? Dia mungkin juga mencoba untuk pergi melaluinya. Namun, Ye Mo tetap menyuruh Sadoles untuk berjalan-jalan. Hal ini membuatnya mengerti betapa bertekadnya kedua kultivator berstatus roh hampa itu dalam mencarinya. Puluhan ribu kilometer di sekelilingnya telah dipenuhi dengan pembatasan perekaman. Jika mereka memergokinya, kedua kultivator berstatus roh hampa itu akan muncul di depannya kapan saja. Ye Mo bisa merasakan keringat dingin. Dia sudah sangat dekat. Jika dia tidak menggunakan Sadoles untuk berkeliaran mencarinya, mungkin dia sudah tertangkap oleh dua kultivator Hollow Spirit State yang licik itu sekarang. Sehari kemudian, Ye Mo membuat Sadoles berjalan melewati batasan tersebut. Sadoles dengan cepat terbang sejauh 20.000 kilometer. Ye Mo yakin bahwa tempat mereka berada di luar jangkauan pengawasan mereka. Oleh karena itu, ia keluar dari dunia halaman emas dan menaiki tombak terbang tersebut. Beberapa hari kemudian, Ye Mo melewati formasi teleportasi dan kembali ke kota negara bagian sungai. Saat itu, Ye Mo telah pergi selama 2 bulan. Bahkan Song Yangzu dan Ye Ling sangat khawatir sehingga mereka tidak berminat untuk berkultivasi. Melihat Ye Mo kembali, semua orang menghampirinya dengan gembira. Ketika melihat wajah mereka, Ye Mo menyadari betapa berbahayanya hal-hal yang telah dilakukannya sebelumnya. Jika sesuatu terjadi padanya, nasib istri dan saudara perempuannya akan seperti dirinya atau lebih buruk. Ye Mo melihat Zhen Xiaoshan dan berkata dengan heran, "Kakak Zhen, kamu sudah di tahap inti emas." Sebelum dia bisa menjawab, Song Yangzu berkata, "Saudari Zhen telah berada di kondisi inti emas selama setengah bulan." Manajer yang datang untuk menyampaikan niat baiknya, bahkan penguasa kota pun melakukannya. Mata Zhen Xiaoshan memerah saat dia berkata dengan gembira, "Saudara Ye, terima kasih. Jika bukan karena Anda, mungkin saya tidak akan pernah bisa mencapai tahap inti emas sendiri." Zhen Xiaoshan berasal dari keluarga yang berbudi luhur. Namun, sejak kakeknya, bakat kerabatnya biasa-biasa saja. Bakat ayahnya bahkan lebih biasa-biasa saja dan ia bahkan tidak dapat menikmati sumber daya keluarga. Ayahnya telah dikirim untuk berbisnis, tetapi setelah sebuah tragedi, kedua orang tuanya meninggal. Alasan dia memiliki 2 juta batu roh adalah karena dia mewarisi tabungan 3 generasi agar suatu hari nanti, cabang mereka dapat memiliki seorang kultivator kondisi inti emas. Zhen Xiaoshan merasa sangat berterima kasih kepada Ye Mo. Ye Mo juga senang untuknya dan mengangguk. "Kakak Zhen, sungguh beruntungnya kamu bisa mencapai tahap inti emas. Aku hanya membantu sedikit." Zhen Xiaoshan menggelengkan kepalanya. "Saya tahu diri saya. Saya tidak akan banyak bicara, terima kasih. China Pharmaceuticals adalah keluarga saya mulai sekarang." "Baiklah, Ye Mo sudah menunggunya. Kakak Zhen, kau tidak akan menyesali keputusanmu. Jangan khawatir, saat aku pergi setengah tahun lagi, aku akan membawakanmu artefak sihir terbaik. Mengapa kau tidak memilih satu dari menara harta karun abadi untuk saat ini?" Zhen Xiaoshan tersenyum. "Terima kasih, tetapi manajer Yan sudah mengirimiku artefak roh tingkat rendah. Aku tidak tahu apa-apa lagi untuk saat ini." Ye Mo tidak setuju. Artefak roh tingkat rendah memang bagus, tetapi dia merasa bahwa orang-orang dari China Pharmaceuticals seharusnya menggunakan artefak sihir terbaik. Ye Mo pernah ke toko di River State City dan Immortal Treasure Tower punya pil terbaik di sana, tetapi mereka tidak punya artefak roh tingkat tinggi. Setelah berpikir sejenak, Ye Mo memutuskan untuk membuat pedang untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Ketika dia pergi ke Broken Leaf City, dia akan pergi ke toko artefak sihir yang lebih besar. Ketika dia melihat Su Yue dan Seng Yizong tampak sangat iri, Ye Mo berkata, "Jika kalian berdua berlatih keras, kalian tidak perlu khawatir tentang pil pembentuk fondasi. Ngomong-ngomong, di mana Sun Zichai dan saudari Li? Saudara Sun ada urusan di rumah jadi dia pulang dulu." "Guru masih dalam tahap kultivasi sendiri," kata Ye Ling. Ye Mo mengangguk. Ia ingin kedua wanita itu pergi berkultivasi, tetapi Ye Ling berkata, "Saudaraku, Sun Zichai berkata bahwa manajer Yan tampaknya bertengkar dengan seseorang sebelum ia datang untuk memberi selamat kepada saudari Zhen. Namamu tampaknya telah disebutkan." Ye Mo tercengang. Dia adalah ahli pil roh, jadi Yan Zeng memandangnya dengan positif. Dia juga yakin bahwa dia tidak membuat Yan Zeng kalah dalam transaksi itu. Tingkat keberhasilannya 70% lebih baik daripada kebanyakan orang. Selain tanah, dia tidak berutang apapun kepada Yan Zeng. Song Yangzu berkata, "Suamiku, ayah Yan Zeng adalah seorang tetua menara harta karun abadi, jadi dia punya cukup banyak kekuasaan di sana. Namun, tampaknya keputusannya untuk memberi kita tanah itu membuat manajer lain sangat tidak senang. Konon, kedua tetua itu telah bertengkar soal ini berkali-kali. Manajer yang lain tidak senang bahwa Yan Zeng menjadi perwakilan menara untuk memberi selamat kepada saudari Yan, jadi karena itu, Yan Zeng harus membayar sendiri artefak roh itu." Ye Mo mengerutkan kening. Bagaimana Sun Zichai tahu tentang ini? Song Yangzu menjawab, dia punya teman yang menjadi pelayan di menara harta karun abadi dan temannya mendengar pertengkaran mereka. Ye Mo terdiam.
Alasan mengapa dia bisa tinggal di sana dengan aman sebagian besar karena dukungan Yan Zheng. Tanpa dukungan Yan Zheng, tidak ada gunanya tinggal di sana. Untuk pertama kalinya, Ye Mo merasakan betapa buruknya hidup di bawah seseorang. Ketika dia berada di kota Luo Yue, dia bebas dan melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak perlu melihat orang lain untuk bertahan hidup. Kekuasaan, kekuasaan. Tanpa kekuasaan, ia tidak bisa mendapatkan tanahnya sendiri. Tanpa tanahnya sendiri, ia akan selamanya hidup di bawah kekuasaan orang lain. Untuk pertama kalinya, Ye Mo ingin meninggalkan kota negara bagian sungai. Tanpa dukungan menara harta karun abadi, meskipun perusahaan farmasi Tiongkok memiliki 2 pembudidaya tingkat inti emas, mereka tidak dapat mengalahkan menara pil. Pergi berkultivasi dulu. Cobalah untuk mencapai tahap pembentukan fondasi secepat mungkin. Aku akan pergi mengunjungi saudari Li. Ye Mo benar-benar ingin tahu apakah dia telah mencapai tahap dasar tahap inti emas. Song Yangzu dan Ye Ling bekerja sangat keras dan mereka juga sangat berbakat. Baru 2 bulan dan mereka sudah berada di tahap 8 pengumpulan Qi. Dalam waktu kurang dari setahun, mereka seharusnya bisa mencapai tahap pembentukan fondasi. Setelah mereka pergi, Ye Mo berpikir sejenak di kamarnya dan memutuskan untuk menemui Li Yuqian terlebih dahulu. Jika dalam 2 bulan, Li Yuqian dapat mencapai tahap jiwa baru, dia akan pergi ke kota daun patah sendirian untuk berpartisipasi dalam turnamen meramu pil. Namun jika dia tidak bisa, dia akan mengajak semua orang untuk pergi bersamanya. Kakak Li, sudah selesai. Li Yuqian tiba-tiba melihatnya. Ketika indera spiritual Ye Mo memindai kekuatannya, dia berkata dengan gembira, "Saudari Li, kamu berada di tahap utama kondisi inti emas." Li Yuqian sangat senang karena dia telah mencapai tahap dasar alam inti emas. Namun, ketika Ye Mo mengatakannya, dia cukup terguncang. Ye Mo hanyalah seorang kultivator alam pembentukan fondasi tingkat 6, tetapi dia dapat melihat tingkat kekuatannya. Namun, setelah dipikir-pikir, dia merasa itu hal yang wajar. Dia masih sangat muda dan sudah menjadi Raja Pil. Ye Mo berkata dengan putus asa, "Saudari Li, ini adalah Pil Chao Huan. Kapan kamu bisa mengembangkan jiwa barumu? Aku akan membantumu tetap waspada." Apakah kamu benar-benar membuat Pil Chao Huan?" Ali Yuqian percaya bahwa Ye Mo adalah Raja Pil, tetapi dia masih terguncang ketika pil itu muncul di depan matanya. Ye Mo mengangguk. "Ya, aku sudah berjanji padamu dan aku akan menepatinya." Li Yuqian meraih pil itu dengan gemetar. Setelah beberapa saat, dia menjadi tenang dan menerima pil itu. "Terima kasih. Namun, kondisi mentalku saat ini tidak cocok untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Butuh waktu setengah bulan untuk mempersiapkan diri. Aku akan mencobanya di akhir bulan." Ye Mo tahu apa yang dikhawatirkannya. Dia baru saja mencapai tahap dasar keadaan inti emas. Tanpa fondasi dan persiapan yang cukup, dia mungkin kehilangan kekuatannya atau bahkan nyawanya setelah hukuman surgawi keadaan jiwa yang baru lahir. Ye Mo berkata, "Saudari Li, jika kau percaya padaku, aku bisa melindungimu. Hukuman surgawi dari keadaan jiwa yang baru lahir itu seharusnya bukan masalah besar. Seorang kultivator baru bisa menerima hukuman surgawi pertama setelah mencapai kondisi jiwa yang baru lahir. Hukuman surgawi ini disebut hukuman 49 petir. Ada 36 sambaran petir." Ye Mo berani mengatakan ini karena dia tahu bahwa petir merupakan makanan yang sangat berharga baginya dan merupakan sumber yang baik untuk kultivasi petir. Dia ingin melemahkan hukuman petir Li Yuqian dengan melahapnya. Mendengar ini, Li Yuqian menatap Ye Mo cukup lama sebelum berkata, "Kau tidak berpikir untuk membantuku menangkis hukuman petir, kan? Kau harus menghadapinya sendiri. Orang lain tidak boleh ikut campur, tahukah kau?" Ye Mo menyentuh kepalanya dengan canggung. Dia benar-benar tidak tahu. Namun, metodenya tidak membantu secara langsung. Setengah bulan kemudian, di dataran 2000 km jauhnya dari River State City, Ye Mo tengah berupaya membangun formasi untuk membantu Li Yuqian menghadapi hukuman surgawi. Meskipun Li Yuqian tidak berpikir Ye Mo dapat membantunya, dia tetap setuju untuk membiarkan Ye Mo membangun formasi pertahanan dan formasi pengumpulan roh untuknya. Ye Mo tidak hanya membangun formasi pertahanan. Ia terutama membangun formasi penarik petir dan formasi penyimpanan petir. Sejak rune petir itu membuatnya naik 1 level, Ye Mo telah mencari sumber petir. Jadi, ia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia membuat formasi penyimpanan untuk berjaga-jaga jika petirnya terlalu kuat dan dia akan hancur berkeping-keping sebelum dia bisa menyerap semuanya. "Aku akan mulai." Li Yuqian melihat bahwa Ye Mo sudah siap dan berkata. Dia telah melakukan semua persiapan yang dia bisa. Jika dia masih tidak bisa mengatasi hukuman surgawi, maka itu sudah takdirnya. Li Yuqian sangat tenang. Ye Mo dengan cepat melangkah mundur ke mata formasi penarik petir. Dia telah menghitung jangkauan hukuman surgawi. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa mata formasi tersebut kebetulan berada di perbatasan hukuman surgawi. Dia yakin dia tidak akan menarik perhatian hukuman surgawi dengan kekuatan tingkat 6 negara bagian pembentukan fondasinya. Zhen Xiaoshan melihat sekelilingnya dengan cemas, menunggu datangnya hukuman surgawi. Meskipun dia tidak tahu mengapa Ye Mo begitu dekat dengannya dan dia mungkin berada dalam jangkauan hukuman surgawi, Li Yuqian tidak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Dia mengambil pil Chao Huan dan dalam serangan gelombang pasang semangat Qi, inti emasnya berdesir. Semua energi spiritual di wilayah itu tampaknya telah berkumpul di sana, membentuk pusaran air besar di udara. Li Yuqian tidak pernah diajari tentang pengalaman membentuk jiwa yang baru lahir, jadi dia hanya bisa terus menggunakan metode kultivasinya untuk melahap energi spiritual. Ye Mo dan Zhen Xiaoshan terkejut ketika mereka melihat reaksi besar itu. Mereka menyadari bahwa energi spiritual di sekitar mereka tampak telah memadat. Mereka tahu bahwa akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk berkultivasi sekarang, tetapi tidak seorang pun berani melakukannya. Mereka takut mempengaruhi perkembangan jiwa Li Yuqian yang baru lahir. Li Yuqian terus melahap energi spiritualnya. Seluruh energi spiritual dalam radius 1000 km menyapu ke sana. Pusaran energi spiritual yang besar itu langsung menarik perhatian banyak orang. Mereka semua menaiki pedang terbang mereka dan tiba di tempat Li Yuqian berada.
Tuan kota, Zhang Chengfeng, sedang menyeruput secangkir teh ketika wajahnya tiba-tiba berubah. Ia langsung terbang di atas kota. Ia bisa merasakan bahwa apa yang ia rasakan bukanlah kultivasi biasa. Seseorang membentuk jiwa baru. Apakah itu Lu Jiucheng? Apakah dia benar-benar membentuk jiwa baru? Katanya tanpa sadar. Kemudian, dia terbang menuju pusaran air Roci. Di dalam menara harta karun abadi, Yan Zheng dan para manajer lainnya juga mendapat berita ini dan segera bergegas menuju ke tempat itu. Di menara All Pil, Peng Siping berdiri dengan kaget. Siapa yang membentuk jiwa baru? Apakah itu Bos Lu? Itu tidak mungkin. Dia baru saja mendapat kabar belum lama ini bahwa Bos Lu masih dalam kultivasi soliter. Tidak lama kemudian mereka dikelilingi oleh para pembudidaya yang menonton di luar formasi Yemo. Zhen Xiaoshan mulai khawatir, melihat semakin banyak orang yang datang. Yemo menyesal tidak memilih tempat yang lebih jauh. Tempat itu terlalu dekat dengan kota negara bagian sungai. Namun, dia segera tenang. Tidak banyak kultivator kuat di dekatnya. Orang dengan level tertinggi di sana hanyalah seorang kultivator tingkat inti emas. Jika dia pergi lebih jauh dan menarik seorang kultivator yang lebih kuat, maka keadaan mungkin akan menjadi lebih buruk. Memikirkan hal ini, Yemo bangkit dan memberi hormat kepada para kultivator di sekitarnya. Ia berkata, hari ini, tetua farmasi Tiongkok sedang membentuk jiwa barunya. Teman-teman Dao, jika kalian ingin menonton acara ini, silakan tetap di luar, sejauh 1 kilometer dari formasi. Jika tidak, itu akan dianggap sebagai ejekan bagi farmasi Tiongkok. Kebanyakan orang yang mendengar ini tidak menyangka bahwa China Pharmaceuticals memiliki seorang kultivator yang akan membentuk jiwa baru. Kekuatan kultivator yang berada dalam kondisi jiwa baru sangat berpengaruh. Meskipun Liu Qian belum mencapai tahap jiwa baru, tidak ada seorang pun yang ingin menyinggung potensi tahap jiwa baru, jadi tidak ada seorang pun yang mendekati mereka. Mereka semua menonton dari luar formasi. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa China Pharmaceuticals akan segera memiliki negara jiwa Qianbei yang baru lahir. Saya dengar mereka baru berdiri selama setengah tahun. Beberapa bulan lalu, ada seorang Qianbei dari China Pharmaceuticals yang mencapai kondisi inti emas. Tidak mungkin. Bagaimana China Pharmaceuticals bisa sekuat itu? Mereka menjual pil, jadi mereka punya banyak pil. Apakah menurutmu pil pembentuk inti dan pembentuk jiwa itu murah? Bahkan All Pil Tower mungkin tidak memilikinya. Para kultivator berdiskusi, tetapi tidak ada yang berani maju dan bertanya kepada Yemo dan Zhen Xiaoshan. Sebagian besar dari mereka berada pada tahap pengumpulan Qi, beberapa berada pada tahap pembentukan fondasi, dan sangat sedikit yang berada pada tahap inti emas. Hahaha. Selamat, ahli pil Ye. Aku tidak menyangka itu adalah seseorang dari China Pharmaceuticals yang sedang membentuk jiwa baru. Zhang Chengfeng mendengar kata-kata Yemo begitu dia tiba, jadi dia sangat terguncang. Namun, dia tetap tersenyum dan menyapanya. Yemo tahu orang macam apa orang itu. Dia telah meminum pil pengawet wajahnya dan tidak melakukan apapun. Dia bahkan tidak memberikan kata-kata yang baik untuk China Pharmaceuticals, apalagi melakukan sesuatu. Orang ini sangat realistis dan tidak berperasaan, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang sebenarnya dipikirkannya. Yan Zheng dengan tulus pergi untuk memberi selamat kepada mereka. Ia menyetujui keterampilan meramu pil Yemo, tetapi ia memang ingin China Pharmaceuticals menjadi lebih kuat. Jika China Pharmaceuticals memiliki seorang kultivator tingkat jiwa yang baru lahir, maka bahkan All Pil Tower tidak akan berani menyinggung China Pharmaceuticals dengan mudah. Kekuatan tingkat jiwa yang baru lahir bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan para kultivator biasa. Selain itu, di negara bagian sungai, tingkat inti emas adalah kekuatan terkuat. Peng Siping memandangnya dengan dingin. Ia ingin menunggu Bos Lu menyelesaikan kultivasi soliternya dan kemudian melahap China Pharmaceuticals. Namun sebulan yang lalu, mereka telah mendapatkan seorang kultivator tingkat inti emas dan sekarang mereka akan segera memiliki seorang kultivator tingkat jiwa yang baru lahir. Jika ini terus berlanjut, bagaimana All Pil Tower dapat berurusan dengan China Pharmaceuticals? Liu Qian tahu banyak orang yang datang, tetapi dia harus fokus pada dirinya sendiri. Inti emasnya tampaknya telah berkembang maksimal. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, inti emasnya mulai retak. Liu Qian bersuka cita. Dia tahu bahwa pemecahan inti adalah langkah wajib menuju keadaan jiwa yang baru lahir. Tiba-tiba, pusaran energi spiritualnya membesar. Liu Qian melahap semua energi spiritualnya, dia merasa butuh lebih banyak lagi. Yemo terguncang. Dia tidak menyangka seorang kultivator jiwa yang baru lahir membutuhkan begitu banyak energi spiritual. Liu Qian juga merasakan kurangnya energi spiritual, tetapi dia tahu sekarang bukanlah saat yang tepat baginya untuk membutuhkan energi spiritual paling banyak. Begitu inti tubuhnya yang retak perlahan berkembang menjadi jiwa, maka dia akan benar-benar membutuhkan energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar. Namun, dia tidak bisa memikirkan banyak hal saat ini. Dia melemparkan semua batu rohnya ke dalam formasi. Dia berterima kasih kepada Yemo. Tanpa formasi pengumpulan roh itu, dia pasti sudah gagal. Yemo melihat ini dan begitu pula Zhang Chengfeng, Yan Zheng dan Peng Siping. Peng Siping mencibir. Mereka bahkan belum menyiapkan cukup batu roh, namun mereka berusaha membentuk jiwa yang baru lahir. Orang-orang yang naif itu benar-benar tak kenal takut. Namun dia senang, dia ingin Liu Qian gagal. Yemo tenang. Dia masih memiliki 800.000 batu roh kelas menengah dan 1.000 batu roh kelas atas. Dia akan menuangkan semua ini ke dalam formasi nanti. Meskipun Yemo tahu bahwa Zhang Chengfeng memiliki sejumlah besar batu roh, dia tidak meminta untuk meminjamnya. Jika Zhang Chengfeng ingin meminjamkannya, dia akan mengambilnya sendiri. Jika dia tidak mengambil inisiatif dan meminjam darinya, dia akan menyinggung pria suram itu. Terlebih lagi, Yemo tahu bahwa Zhang Chengfeng tidak akan pernah menginginkan mereka berhasil. Yan Zheng akan meminjamkannya, tetapi Yemo tidak memintanya. Yan Zheng baru saja berada di tahap pembentukan fondasi tingkat 3. Dia tidak akan punya banyak.
Namun, Yan Zeng menghampiri Ye Mo dan memberinya sebuah tas. Gunakan ini dulu. Jika kamu tidak punya cukup, aku akan pergi mengambil lebih banyak. Ye Mo melihat tas itu dan menemukan ada 50.000 batu roh kelas atas. Ye Mo terguncang. Dia hanya seorang manajer, bagaimana dia bisa memiliki sebanyak itu? Saudara Yan, terima kasih. Ye Mo pasti akan membalas kebaikanmu. Ye Mo mengambil batu roh itu. Kemudian, dia melirik dan melihat Zhang Chengfeng mengobrol santai dengan kultivator tingkat inti emas lainnya, seolah-olah tidak melihat kemiskinan Yan Zeng. Ye Mo mencibir. Dia memberinya pil pengawet wajah tanpa imbalan apapun. Yan Zeng tersenyum. Ia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika ia mendengar sebuah ejekan. Manajer Yan, Anda menggunakan batu roh menara harta karun abadi untuk diberikan kepada orang-orang. Hehe, Anda berani sekali. Yan Zeng mengerutkan kening. Manajer Pei, ini adalah penghasilan saya sendiri yang saya berikan kepada saudara Ye. Apakah ada masalah dengan itu? Ye Mo melihat lelaki itu berbicara. Lelaki itu berwajah gendut seperti babi, perutnya buncit dan matanya berbentuk segitiga. Sangat tidak menyenangkan melihatnya. Dia jelas lelaki paling jelek yang pernah dilihat Ye Mo. Manajer Pei melihat Ye Mo menatapnya dan mencibir dengan nada menghina, benarkah? Bagaimana mungkin aku mendengar bahwa tanah milik China Pharmaceuticals diberikan kepada mereka secara pribadi oleh manajer Yan? Apakah aku salah dengar? Apakah tanah itu milik pribadi manajer Yan? Yan Zeng telah kehilangan muka di hadapan Ye Mo, dan dia mencela, aku memberikannya padanya, jadi apa? Pei Yu, apa hakmu untuk mempertanyakan keputusanku? Pei Yu tertawa muram. Aku takut orang-orang mengkhianati kita. Mungkin suatu hari nanti pilar pendukung orang itu akan runtuh. Aku ingin melihat bagaimana orang itu akan tetap sombong. Yan Zeng mengabaikannya dan memberi hormat pada Ye Mo dengan nada meminta maaf. Maaf, saudara Ye. Ye Mo tersenyum tenang. Jangan khawatir, saudara Yan. Aku tidak akan keberatan dengan gonggongan anjing. Pei Yu mendengar ini dan ekspresinya menjadi muram. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia disela oleh Ye Mo. Ye Mo bahkan tidak melihatnya dan berkata kepada Zhen Xiaoshan, saudari Zhen, bunuh mereka yang masuk lebih dari 1 kilometer ke dalam formasi segera. Aku akan memeriksa saudari Li. Ketika Ye Mo kembali masuk ke dalam formasi, tatapan Zhang Chengfeng mengikuti Ye Mo. Wajahnya masih menyunggingkan senyum menawan, seolah dia bahagia untuk Li Yuqian. Setelah melemparkan batu rohnya, Li Yuqian kembali merasakan jumlah chi roh yang cukup. Inti tubuhnya yang retak mulai membentuk bentuk jiwa yang baru lahir. Ye Mo melihat bahwa pusaran energi spiritual di atasnya semakin membesar. Dia tahu bahwa dia sedang berada di saat yang genting dan membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Tanpa ragu, dia melemparkan semua batu spiritualnya, termasuk yang diberikan Yan Zeng, ke dalam formasi pengumpulan energi spiritual. Semua orang berseru ketika melihat Ye Mo tiba-tiba mengeluarkan begitu banyak batu roh. Itu tidak banyak bagi seorang kultivator tahap inti emas, tetapi bagi seorang kultivator tahap pembentukan fondasi, itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Ekspresi Zhang Chengfeng yang tadinya tampak tenang, tiba-tiba berubah. Ia tahu Yan Zeng telah memberikan batu rohnya kepada Ye Mo, tetapi ia tidak menyangka Ye Mo sendiri memiliki batu roh sebanyak ini. Apakah China Pharmaceuticals menguntungkan ini? Zhang Chengfeng merasa perlu meneliti lebih lanjut tentang China Pharmaceuticals. Merasakan peningkatan tiba-tiba dari batu roh, Li Yuqian menatap Ye Mo dan mengangguk. Dia sangat bersyukur. Bukannya dia tidak siap, tetapi dia memiliki kekuatan finansial yang terbatas. Gemuruh pusaran air Ciro berguncang, seakan-akan petir menyambar di tengahnya. Semua orang tahu hukuman surgawi akan segera datang. Ye Mo segera kembali ke formasi tarikan petir dan duduk. Semua orang melihat bahwa Ye Mo tidak meninggalkan keadaan jiwa yang baru lahir dari hukuman surgawi dan menatapnya dengan kaget. Li Yuqian tanpa ekspresi saat melambaikan tangannya dan pedang cahaya biru muncul di atas kepalanya. Dia bergerak dan baju zirah roh air muncul di tubuhnya. Ye Mo bersorak gembira. Dia tidak menyangka bahwa dia telah menyiapkan armor artefak roh tingkat rendah. Itu adalah berita baik, pedang terbangnya bahkan merupakan artefak roh tingkat atas. Ye Mo mengangguk. Kresek, retak, 9 sinar petir seukuran sumpit menyambar tepat ke arah Li Yuqian dan pedang terbangnya. Ye Mo belum menggunakan formasi penarik petirnya. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi 3 gelombang petir pertama sendiri. Formasinya hanya dapat menarik petir sekali untuk hukuman surgawi bagi jiwa yang baru lahir. Setelah gelombang pertama dari 9 sinar petir, rambut Li Yuqian menjadi berantakan, tetapi baju zirahnya hanya retak sedikit. Sepertinya dia telah mengatasi gelombang pertama dengan mudah. Li Yuqian sangat senang. Dia memiliki keyakinan dalam melewati 49 hukuman surgawi. Gelombang kedua lebih lambat dari gelombang pertama. Setelah sekitar 15 menit persiapan, 9 sinar petir seukuran ibu jari menyambar. Gemuruh-gemuruh sepertinya ingin menghantam Li Yuqian ke bumi. Ye Mo mulai khawatir. Dia tidak menyangka gelombang kedua akan jauh lebih kuat dari yang pertama. Ye Mo mencium bau terbakar di tengah cahaya biru. Rambut Li Yuqian terbakar hingga garing. Armor artefak roh kelas rendahnya retak seperti sarang laba-laba. Ye Mo yakin armor itu tidak dapat menghentikan gelombang ketiga. Gelombang ketiga segera turun. Sinarnya juga sebesar ibu jari. Namun kali ini, tidak sebanyak 9 sinar, 1 petir menyambar terlebih dahulu. Krek artefak roh itu pecah dan kemudian 8 sambaran petir lainnya menyusul. Ekspresi Li Yuqian berubah dan dia segera mengangkat pedang terbangnya. Gemuruh Li Yuqian memuntahkan darah. Pedang terbangnya hancur total, begitu pula baju besinya. Hati Ye Mo hancur. Meskipun dia telah melewati 3 gelombang, baju besi dan pedang terbangnya telah hilang. Apakah dia masih bisa melewati gelombang keempat dan terkuat? Semua orang telah melihat kekuatan mengerikan dari 3 gelombang petir. Beberapa orang yang lemah hati telah kehilangan kepercayaan diri mereka dalam berkultivasi. Namun, gelombang keempat tampaknya telah tertunda cukup lama. Li Yuqian meminum banyak pil dan menjalankan metode kultivasinya untuk mempercepat pembentukan jiwa. Tiba-tiba, semua orang melihat wajah Li Yuqian tampak sangat aneh.
Ye Mo bertanya-tanya apakah gelombang keempat, hukuman surgawi hati, akan datang sekarang. Namun, setelah 45 menit, Li Yuqian tiba-tiba melolong dan mengeluarkan perisai abu-abu dan pedang terbang artefak roh lainnya. Namun, yang ini hanyalah artefak roh tingkat menengah. Ketika Ye Mo melihat perisai itu, dia bernapas lega. Tampaknya dia lebih siap daripada yang dia kira. Zhang Chengfeng, yang mencibir di samping, melihat ini dan ekspresinya juga berubah. Tiba-tiba langit yang tenang menyambar 3 petir tanpa peringatan. 3 baut pertama secara bersamaan sudah lebih kuat dari gelombang ketiga. Perisai Li Yuqian sudah mulai retak dan begitu pula pedang terbangnya. Ekspresi Li Yuqian berubah drastis. Dia tidak menyangka akan sekuat ini. Sebelum dia bisa beristirahat, 3 baut lainnya jatuh. Retakan. Zhang Chengfeng melihat perisai dan pedang terbang Li Yuqian hancur berkeping-keping dan ia bernapas lega. Ia tidak akan selamat dari sambaran petir terakhir. Gemuruh Ye Mo melihatnya terbanting ke tanah dan terguncang. Ia segera mengaktifkan formasi penarik petir. Tanpa bantuannya, Li Yuqian tidak akan pernah bisa memblokir 3 baut terakhir. Wajah Li Yuqian memancarkan sedikit keputusasaan. Dia yakin dia tidak dapat menangkis 3 serangan terakhir, meskipun tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Gemuruh 3 baut terakhir tidak berhenti sama sekali. Li Yuqian menggunakan seluruh esensi kultivasinya untuk menghalangi mereka. Dia tahu bahwa jika dia gagal, dia tidak akan mati. Namun, hancurnya jiwanya yang baru lahir dapat menurunkan kekuatannya ke tahap pembentukan fondasi. Namun, tak lama kemudian, ia terkejut melihat bahwa meskipun ketiga anak panah itu tampak menakutkan, mereka bahkan tidak sekuat yang pertama. Mereka menghilang setelah menyebabkan beberapa luka ringan padanya. Tanpa berpikir panjang, Li Yuqian segera duduk untuk mengumpulkan Qi Roh dan membentuk jiwanya yang baru lahir. Saat 3 anak panah terakhir mengenai sasaran, Ye Mo memuntahkan 3 suap darah. Formasinya berhasil, tetapi dia telah melebih-lebihkan toleransinya. Dia merasa bahwa petir itu akan memusnahkan tubuhnya. Dia terguncang, jadi dia menggunakan mantra 3 kelahiran seperti orang gila. Pada saat yang sama, dia bertanya-tanya apakah formasi penyimpanan petirnya telah gagal. Karena itu, energi spiritual mengalir deras ke Ye Mo seperti orang gila, tetapi dia tidak peduli lagi. Dia tahu bahwa semakin dia berkultivasi, semakin sedikit petir yang akan memengaruhinya. Dengan ini, percikan petir yang beredar di tubuh Ye Mo semakin redup. Ye Mo beristirahat dengan tenang. Ketika dia melahap semua petir, dia merasakan lebih banyak petir yang dilahapnya dari sumber lain. Ye Mo kini mengerti bahwa formasi penyimpanan cahayanya tidak gagal. Hanya saja ada terlalu banyak kekuatan dalam 3 baut terakhir dan formasi itu tidak dapat menyimpannya. Ye Mo yakin bahwa formasi itu bahkan mungkin meledak jika dia tidak menggunakan mantra 3 kelahirannya untuk terus melahapnya. Ye Mo bersuka cita atas kehati-hatiannya. Jika dia tidak menggunakan formasi penyimpanan, petir itu akan langsung mencabik-cabiknya. Li Yuqian telah menarik sejumlah besar energi spiritual dan Ye Mo berada di dalam medan ini. Ini sangat menguntungkannya. Sambil menyerap sinar petir yang tak terhitung jumlahnya, Ye Mo merasakan esensi kultivasinya tumbuh dengan cepat. Para kultivator menatap kedua pusaran Qi Roh itu dengan kaget. Setelah beberapa saat, Ye Mo merasakan meridiannya bergemuruh. Dia telah menembus sekali lagi. Ye Mo membuka matanya dengan gembira. Sekarang dia berada di tahap 7 tahap pembentukan dasar. Tahap tersier tahap pembentukan dasar. 3 bulan lalu, dia baru saja mencapai tahap 6. Hanya ada satu perbedaan level, tetapi perbedaan kekuatannya sangat besar. Perbedaan antara tahap menengah dan tahap tersier. Ye Mo segera melihat situasi Li Yuqian. Namun, dia segera berkata kepadanya, selamat telah mencapai tahap tersier tahap pembentukan fondasi. Aku telah membentuk jiwaku yang baru lahir, terima kasih. Kau sekarang berada di tahap jiwa baru lahir. Ye Mo menatap Li Yuqian. Esensi kultivasinya tampak hidup sekarang. Dia memang seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Li Yuqian mengangguk. Dia mencoba mengendalikan emosinya, tetapi matanya menunjukkan kegembiraan karena telah mencapai kondisi jiwa yang baru lahir. Dia tidak menyangka seorang kultivator tahap pembentukan fondasi seperti Ye Mo bisa membuatnya mengalami perubahan hidup yang begitu besar hanya dalam waktu setengah tahun. Di mana semua orang? Ye Mo melihat bahwa para pembudidaya yang menonton semuanya telah pergi. Li Yuqian tersenyum. Aku sudah menyuruh mereka pergi. Aku sudah menyuruh Xiao Shan kembali dulu. Aku melindungimu di sini, jangan khawatir. Ye Mo bernapas lega. Seorang kultivator jiwa yang baru lahir memang memiliki kekuatan untuk memberi perintah. Dia belum melihat apa yang terjadi, tetapi memikirkan Zhang Chengfeng yang melarikan diri, Ye Mo merasa sangat puas. Faktanya, Zhang Chengfeng merasa segalanya tidak berjalan sesuai harapannya saat Ye Mo masuk. Memang, tak lama setelah itu, Qi jiwa baru Li Yuqian yang kuat bangkit. Dia hanya berkata, semua orang yang tidak relevan pergi sekarang atau mati. Oleh karena itu, Zhang Chengfeng harus pergi. Dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan kembali wajahnya, dia membutuhkan bantuan dari Qianbei keluarganya. Dia tidak bisa menghadapi seorang kultivator jiwa yang baru lahir sendirian. Ketika Ye Mo dan Li Yuqian kembali ke China Pharmaceuticals dan seluruh kota menjadi panas. Berita tentang China Pharmaceuticals yang memiliki jiwa baru segera tersebar. Banyak orang datang untuk memberi selamat kepada mereka, begitu pula Zhang Chengfeng. Jiwa baru adalah kekuatan tertinggi di kota negara bagian sungai. Bisnis China Pharmaceuticals menjadi besar setelah mendapatkan kultivator tahap inti emas dan tahap jiwa baru secara berturut-turut. Ye Mo harus meramu pil tanpa henti selama setengah bulan untuk mengajari Sun Zichai tanpa henti. Ye Mo akhirnya bisa merasa aman karena China Pharmaceuticals sekarang memiliki seorang kultivator dengan kondisi jiwa yang baru lahir. Dia telah memutuskan untuk fokus mempersiapkan diri untuk Desert Herb Valley setelah mendapatkan tempat itu. Ye Mo ingin pergi karena 2 alasan. Pertama, untuk membalas budi Yan Zeng, dan kedua, karena ada banyak ramuan spiritual berharga di sana. Setengah bulan kemudian, Ye Mo menyerahkan China Pharmaceuticals kepada Li Yuqian.
Dia mengajarinya mantra kekacauan primordial sebelum meninggalkan kota negara bagian sungai bersama Yan Zeng. Jaraknya lebih dari jutaan kilometer dari River Step. Yan Zeng dan Ye Mo membutuhkan waktu hampir setengah bulan untuk sampai di sana menggunakan artefak roh terbang dan formasi teleportasi. Kedua kultivator itu telah bersama selama setengah bulan. Sikap Yan Zeng kepadanya sama saja, tetapi Ye Mo merasa dia sedikit khawatir. Namun, Ye Mo tidak bisa bertanya lebih lanjut. Hubungan mereka sekarang baik, tetapi didasarkan pada keuntungan. Broken Leaf City jauh lebih besar daripada River State City. Energi spiritualnya juga jauh lebih padat. Satu hal yang menarik perhatian Ye Mo adalah terlalu banyak kultivator Golden Core State di sana. Dia hanya bisa sesekali melihat seorang kultivator tingkat inti emas di River State City. Namun, di sana, mereka ada di mana-mana. Dia juga sering melihat seorang kultivator tingkat jiwa yang baru lahir, dan terkadang bahkan seseorang yang berada di tingkat roh hampa. Ketika seorang kultivator berwajah gelap muncul di depan mata Ye Mo, dia secara tidak sadar ingin lari. Itu adalah kultivator tingkat menengah dari alam roh hampa, Tong Wusheng. Dia tidak menyangka orang itu juga akan pergi ke sana. Dia tidak tahu apakah lelaki tua itu, Sima Zhu, juga ada di sini. Melihat perilaku aneh Ye Mo, Yan Zeng berkata kepada Ye Mo, kota Broken Leaf akan segera mengadakan turnamen aula ketenaran ramuan pil. Banyak orang terkenal datang. Orang yang baru saja lewat adalah Raja Pil setengah hitam dan putih, Tong Qianbei. Raja Pil hitam dan putih. Ye Mo bertanya tanpa sadar. Yan Zeng mengangguk. Tong Qianbei dan Sima Qianbei sama-sama ahli pil roh tingkat 9. Mereka hanya selangkah lagi dari Raja Pil, jadi orang-orang menyebut mereka setengah Raja Pil. Mereka juga berpartisipasi dalam turnamen. Ye Mo bertanya dengan kaget. Akan sangat sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan peringkat yang baik jika para master ini ikut serta. Yan Zeng menggelengkan kepalanya. Tentu saja, Tong Qianbei tidak datang ke sini untuk mengikuti turnamen. Dia adalah bagian dari asosiasi pil, dia mungkin datang ke sini sebagai juri. Mereka yang berpartisipasi dalam turnamen ini pasti berusia kurang dari 300 tahun. Tong Qianbei sudah berusia lebih dari 800 tahun. Ngomong-ngomong, apakah gurumu sudah ada di kota Broken Leaf? Kalau memungkinkan, aku ingin menemuinya. Yan Zeng mengira guru Ye Mo sudah ada di sana, karena dia berjanji akan mendapat peringkat yang bagus. Ye Mo tersenyum canggung dan berkata, Saudara Yan, aku belum menghubungi guruku. Maksudku, aku akan mengikuti turnamen. Apa? Yan Zeng menatap Ye Mo dengan kaget. Dia berkata dengan tergagap, Kakak Ye, meskipun aku mengatakan seorang ahli pil roh tingkat 6 memiliki harapan, tapi. Yan Zeng menghibur Ye Mo. Tidak mungkin seorang level 6 bisa masuk ke 10 besar. Jika guru Ye Mo benar-benar tidak datang, maka semuanya sudah berakhir. Ye Mo tahu. Di mata Yan Zeng, tidak banyak ahli pil roh tingkat 6, tetapi mudah bagi mereka untuk menemukannya. Ye Mo menepuk bahunya. Saudara Yan, jangan khawatir. Aku bisa membuat pil roh tingkat 7. Mendengar ini, Yan Zeng sama sekali tidak tampak terkejut atau gembira. Ahli pil roh level 6 juga bisa membuat pil roh level 7 dengan keberuntungan. Yan Zeng menghela napas. Ia baru saja akan berbicara ketika tiba-tiba ia mengeluarkan manik komunikasi. Ia melihatnya dan berkata kepada Ye Mo dengan tergesa-gesa, Saudara Ye, cari hotel untuk menginap. Aku akan menjemputmu nanti. Kemudian dia memasukkan manik komunikasi ke Ye Mo dan segera pergi, menghilang di antara kerumunan. Ada batasan penghambatan indera spiritual, jadi indera spiritual tidak bisa dipindai sama sekali. Jadi, semua orang menggunakan manik komunikasi di sana, tetapi jaraknya terbatas. Ye Mo menjabat tangannya dan menyingkirkan manik-manik itu. Namun, dia punya firasat buruk. Dia merasakan kekhawatiran Yan Zeng dalam perjalanan ke sana. Ketika dia memberitahu bahwa orang yang akan pergi ke turnamen itu bukan gurunya, dia tampak semakin khawatir. Selain itu, dia tidak membawanya ke tempat menara harta karun abadi, tetapi malah menyuruhnya mencari tempat sendiri. Segalanya tampak tidak sesederhana itu. Kemakmuran dan kekayaan sumber daya kota Broken Leaf jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan kota River State. Ye Mo yakin bahwa ada sesuatu yang ia butuhkan di sini. Mungkin ia dapat membeli pedang yang ia inginkan. Namun, Ye Mo segera menyadari bahwa ia hanya memiliki sedikit batu roh bersamanya, hanya sekitar 100.000 batu roh kelas menengah. Dan bukan hanya itu, ia masih berutang 50.000 batu roh kelas atas kepada Yan Zeng. Ye Mo tidak lagi berminat untuk berbelanja. Ye Mo hanya pergi ke sudut yang jauh dan menemukan hotel murah. Ye Mo takut kalau si Tong berwajah hitam itu akan datang. Dia kaya dan berkuasa, jadi dia pasti akan menginap di tempat terbaik. Karena itu, Ye Mo pergi ke tempat yang murah untuk menjauh darinya. Markas besar menara harta karun abadi tidak berada di kota ini, tetapi cabang di sana tidaklah kecil. Jauh lebih besar daripada yang ada di River State. Ada banyak bisnis dan kekuatan di kota ini. Oleh karena itu, menara harta karun abadi tidak terlalu menonjol. Saat Yan Zeng masuk ke menara harta karun abadi, dia jelas merasakan suasananya berbeda. Yan Zeng, kenapa kamu baru datang sekarang? Para tetua sedang mengadakan rapat. Kamu harus segera masuk, kata manajer lain dengan putus asa kepada Yan Zeng. Yan Zeng mengangguk. Aku tahu. Ia ragu-ragu, ingin bertanya apakah pamannya ada di sana. Namun, sang manajer langsung berbalik dan pergi, seolah tidak ingin berlama-lama di sana. Yan Zeng tidak berani mengejarnya dan bertanya. Dia berjalan cepat ke ruang rapat. Begitu dia masuk ke dalam, dia merasakan ketegangan yang lebih besar. Yan Zeng melihat 8 tetua dan seorang pria parubaya duduk di atas. Dia semakin terguncang, bahkan manajer besar menara harta karun abadi telah datang. Manajer besar menara harta karun abadi begitu berkuasa sehingga dia adalah orang nomor 1 di bawah pemiliknya. Dia tidak menyangka bahwa para petinggi telah mengirim 8 tetua dan bahkan manajer besar kali ini. Hanya ada 12 tetua di menara harta karun abadi. Namun, dia melihat pamannya juga datang dan pamannya memberi isyarat agar dia tenang. Yan Zeng segera membungkuk.
Menara Harta Karun Abadi, cabang negara Sungai, Yan Zeng memberi hormat kepada manajer besar dan 8 tetua. Kemudian, Yan Zeng berdiri dengan hati-hati di belakang pamannya. Pamannya, Yan Jun, adalah seorang tetua. Akan tetapi, meskipun Yan Ju adalah paman Yan Zeng memanggilnya ayah karena orang tuanya telah memberikannya kepada Yan Jun untuk menjadi putranya. Yan Jun mengangguk dan tidak berbicara. Penatua Yan, sekarang Yan Zeng sudah ada di sini, saya yakin ahli pil yang dia bicarakan juga ada di sini. Kenapa saya tidak melihatnya? Terdengar suara tajam. Yan Jun mengabaikan ahli pil itu dan menatap Yan Zeng. Yan Zeng mulai berkeringat. Dia bisa merasakan bahwa tetua ini sedang mengincar pamannya. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Xiao Zeng, karena tetua Feng bertanya, katakan padanya. Tuan dari ahli pil roh tingkat 6 adalah ahli pil sejati, nada bicara Yan Jun tenang. Iya, sangat bagus, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia, setidaknya kita harus melihatnya. Kalau tidak, bagaimana kita tahu kalau orang-orang tidak mengarang cerita? Aku juga mendengar bahwa manajer yang melakukan banyak hal di River State City, memberikan puluhan ribu meter persegi tanah kepada seseorang secara gratis. Meskipun menara harta karun abadi kita tidak menghargai sebidang tanah sekecil itu, seharusnya tanah itu diterima terlebih dahulu, bukan? Jika semua orang melakukannya dengan santai, maka masa depan menara harta karun abadi benar-benar mengkhawatirkan, si tetua mencibir. Feng Jipeng, apa yang ingin kau katakan? Di tempat seperti River State City, apakah terlalu berlebihan untuk menyewa seorang ahli pil roh level 6 untuk tanah itu? Ekspresi Yan Jun menjadi muram. Yan Zeng mengerti. Feng yang tua ini ingin membuat pamannya mendapat masalah. Tanah itu tidak kecil, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menara harta karun abadi. Baiklah, berhenti berdebat. Yan Zeng, katakan padaku, seberapa yakinkah kamu pada gurunya? Jika memungkinkan, biarkan dia datang ke sini untuk membuat pil roh level 7, kata manajer besar itu. Hati Yan Zeng hancur. Itu hal kecil, tetapi lawan pamannya akan memilih apa saja. Meskipun dia mendengar Ye Mo mengatakan dia sangat percaya diri, Yan Zeng merasa Ye Mo sangat ingin mendapatkan bantuannya. Yang lebih membuatnya khawatir adalah meskipun pamannya lah yang mengelola tempat untuk turnamen itu, mengapa sekarang manajer besar terlibat? Dia tidak berani menyembunyikan apapun dari manajer besar. Dia melangkah maju dan membungkuk sebelum berkata, kami mengatur agar tuannya datang, tetapi tuannya tertangkap dan hanya dia yang bisa datang ke turnamen untuk kami. Yan Zeng tidak berani mengatakan bahwa Ye Mo adalah ahli pil roh tingkat 7. Dia tidak mempercayai kata-kata Ye Mo. Kata-kata Yan Zeng membuat suasana hening. Setelah beberapa saat, Feng Jipeng tertawa terbahak-bahak, tidak mungkin seorang pemuda bisa menjadi ahli pil roh tingkat 6, dan bahkan jika dia memang ahli, kau ingin dia mewakili menara harta karun abadi kita untuk mengikuti turnamen. Tetua Yan, kau benar-benar cerdik. Mungkin kau benar, sebelum turnamen berakhir, menara harta karun abadi kita bisa saja menjadi terkenal. Wajah Yan Jun menjadi muram, dan dia tidak berbicara. Dia tahu apa yang dimaksud Feng Jipeng. Jika ada seorang ahli pil roh tingkat 6 di tim menara harta karun abadi, orang-orang akan tahu bahwa menara harta karun abadi tidak memiliki kekuatan. Mereka tidak hanya akan menertawakan mereka, tetapi bahkan dapat berdampak buruk pada bisnis mereka. Yan Zeng tidak bodoh, tetapi menara harta karun abadi tidak pernah menganggap serius turnamen ini sebelumnya. Namun kali ini, bahkan manajer besar dan para tetua lainnya datang. Ada juga rekomendasi lain untuk partisipasi menara harta karun abadi dalam turnamen. Total ada 5. Bahkan wajah manajer besar itu tampak buruk setelah ini. Dia menatap Yan Jun dengan dingin dan berkata, Penatua Yan, turnamen ini penting. Penatua Feng akan menangani masalah turnamen sekarang. Kali ini, Aula Ketenaran tiba-tiba menambahkan hadiah bonus untuk 10 besar, jadi Anda harus mendapatkan tempat 10 besar berapapun biayanya. Kemudian, dia menatap Yan Zeng, kamu bisa melepaskan cabang negara sungai. Markas besar akan mengirim orang lain ke sana. Hati Yan Zeng hancur karena ia tahu ia telah memengaruhi pamannya. Ia dikeluarkan dari River State, dan pamannya juga dalam masalah. Ia mengira jika orang yang ia rekomendasikan masuk ke dalam 10 besar, pamannya akan mendapat manfaat darinya, tetapi masalah justru terjadi. Yan Jun tidak menegur saat dia berdiri, ya, manajer besar. Yan Zeng hanya bisa berkata, ya, saya akan mengatur serah terima segera. Manajer besar melambaikan tangannya, tidak perlu, manajer baru akan segera diatur. Anda boleh pergi sekarang. Ye Mo tinggal di hotel, jadi dia agak khawatir. Dia tidak punya semangat untuk berkultivasi, dan dia tidak akan banyak berkembang dalam beberapa hari ke depan. Ada 3 hari tersisa sampai turnamen, namun dia masih belum mendapat kabar apapun dari Yan Zeng. Tepat saat dia tidak tahu harus berbuat apa, Yan Zeng mengirim berita, dan tak lama kemudian, dia pun tiba. Ye Mo melihat wajah Yan Zeng buruk dan tampak sedih. Kakak Ye, mengapa kamu tinggal di tempat yang begitu jauh? Yan Zeng tahu Ye Mo tidak punya banyak batu roh, tetapi dia pasti bisa tinggal di tempat yang lebih baik. Ye Mo melambaikan tangannya dan berkata, Saudara Yan, apa yang terjadi? Anda tampak khawatir sebelumnya dan sekarang keadaan tampak lebih serius dari yang saya kira. Yan Zeng tidak menyembunyikannya. Dia menghela napas dan berkata, maaf, Saudara Ye, turnamen itu. Dia tidak menjelaskan alasannya. Bahkan jika dia menjelaskannya, Ye Mo tidak akan bisa membantunya. Mendengar ini, Ye Mo merasa kecewa, tetapi dia sudah menduganya. Dia juga tidak bertanya mengapa. Dia menepuk bahu Yan Zeng dan berkata, Saudara Yan, aku tahu ini bukan salahmu, aku tetap sangat berterima kasih padamu. Melihat Yan Zeng tampak merasa bersalah, Ye Mo tersenyum dan berkata, Saudara Yan, apakah saya bisa ikut serta dalam turnamen itu sendiri? Yan Zeng menggelengkan kepalanya, itu mungkin saja, tetapi kamu harus mendaftar sebulan sebelumnya. Sekarang hanya tinggal 3 hari lagi sampai turnamen. Setelah mengantar Yan Zeng, Ye Mo masih memikirkan cara untuk pergi ke turnamen. Ye Mo mulai merasa kesal.
Jika dia tidak bisa mengikuti turnamen, dia juga tidak akan bisa pergi ke lembah herbal gurun untuk mendapatkan herbal roh langka. Kalau begitu, keterampilan meramu pilnya tidak akan berguna. Ye Mo merasa bahwa ia tidak seharusnya menerima nasibnya begitu saja. Ia keluar dan menanyakan lokasi pendaftaran. Ia tidak ingin menyerah begitu saja. Jika memang tidak ada jalan keluar, ia akan memikirkan cara untuk membayar kembali batu rohnya kepada Yan Zeng dan kemudian meninggalkan negara bagian sungai bersama orang-orangnya. Ye Mo tidak butuh waktu lama untuk menemukan tempat pendaftaran. Meskipun hanya tersisa 3 hari sebelum turnamen, ketika Ye Mo datang, dia mengetahui bahwa masih ada 1 hari lagi untuk pendaftaran. Ye Mo menyentuh lencana ahli pil roh level 6 miliknya dan berterima kasih kepada Yan Zeng. Tanpa dia bahkan tidak akan memiliki ini. Seorang gadis yang tampak malu-malu berada di tempat pendaftaran, dan wajahnya bersih dan cantik, memberikan kesan yang baik kepada orang-orang. Ye Mo masuk dan mengeluarkan lencananya, adik kecil, aku ingin mendaftar untuk turnamen. Apakah aku masih bisa mendaftar sekarang? Gadis kecil itu tercengang dan tersipu, tunggu sebentar, saudara muda Cui akan segera datang, kamu bisa bertanya padanya. Teman, bolehkah aku bertanya apakah kamu di sini untuk mendaftar turnamen meramu pil? Suara seorang pria parubaya menyela pikiran Ye Mo. Ye Mo berbalik dan menatap pria parubaya ini. Dia memiliki tubuh rata-rata dan fitur wajah yang khas. Dia memiliki bekas luka di dagunya. Namun, dia hanya berada di level 9 negara bagian pembentukan fondasi. Ada 4 orang di belakangnya, di antaranya seorang gadis muda berwajah gelap, seorang pemuda bertubuh sedang, dan seorang pria tua. Ye Mo melirik lelaki tua itu beberapa kali, dia berada di tahap dasar keadaan inti emas, tetapi tenaga dalam dan darahnya lemah. Ye Mo tahu lelaki tua itu hampir mencapai batas usianya. Ada yang bisa saya bantu? Ye Mo mengamati pria parubaya itu. Pria parubaya itu memberi hormat dengan tinjunya, namaku Mu Yiking. Jika kamu tidak mewakili sekte, teman, maka aku khawatir sudah terlambat bagimu untuk mendaftar sekarang. Ye Mo ragu-ragu sejenak lalu berkata, aku memang mewakili diriku sendiri. Gadis kecil itu mendengar ini dan tampak terbangun, Ayah, maaf, Mu Qianbei benar. Periode pendaftaran pribadi telah berakhir. Lalu dia tersipu lagi. Ye Mo tampak kecewa. Dia tahu Yan Zeng tidak akan berbohong padanya, tetapi dia tetap kecewa. Memikirkan hal ini, Ye Mo memberi hormat kepada Mu Yiking, terima kasih atas perhatiannya, saudaramu. Saya Ye Mo. Nasib saya benar-benar buruk. Mu Yiking tersenyum, turnamen ini diadakan setiap dekade, jadi jangan pedulikan itu, saudara Ye. 10 tahun berlalu dengan sangat cepat bagi kita para kultivator. Ye Mo menatap wajah Mu Yiking dan mengerti sesuatu. Dia segera berkata, saudaramu, aku tidak mendaftar demi Hall of Fame, tetapi karena aku ingin pergi ke lembah herbal gurun. Mata Mu Yiking berbinar gembira, dan dia segera berkata, jika kamu tidak keberatan, kita bisa bicara di tempat lain, saudara Ye. 1 jam kemudian, Ye Mo telah bergabung dengan Mu Yiking ke hotelnya. Dia tidak menyangka bisa mendapatkan tempat untuk turnamen di saat-saat terakhir. Mu Yiking adalah pemimpin sekte dari sekte kecil bintang 3, sekte ramuan pil. Mereka tidak memiliki ahli pil terkenal atau pil khusus, jadi sekte tersebut menurun dengan cepat. Meskipun mereka juga telah mendaftar untuk mengikuti turnamen, ahli pil peringkat tertinggi mereka hanyalah ahli pil roh level 4. Mustahil bagi mereka untuk masuk ke dalam Hall of Fame, apalagi 10 besar. Iklan oleh Pub Future. Mu Yiking datang kali ini untuk membawa putrinya dan murid tertuanya menjelajahi dunia, jadi dia mendaftar ke sekte tersebut. Kemudian, dia kebetulan bertemu Ye Mo yang tidak punya tempat untuk masuk. Dia bersedia memberi Ye Mo tempat, dan Ye Mo pun setuju untuk pergi ke turnamen atas nama mereka tanpa ragu-ragu. Ye Mo hanya meminta 1 tempat di lembah herba, jadi kedua belah pihak langsung setuju.